Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidup tentram, memberikan kita kenyamanan di dunia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat kegigihan beliaulah kita dapat terangkis dari alam yang penuh kebiadaban menuju ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita menjadi orang yang adil. Ya. Marilah kita menjadi orang yang adil dan menjadi orang yang bagus. Bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya. Teman-temanku sekalian, wahai sahabat-sahabatku, adil itu ada dua. Ada adil untuk dirinya sendiri, al-adlu li nafsihi, ada adil untuk orang lain, atau al-adlu ghairi nafsihi. Nah, marilah kita adil untuk diri kita sendiri. Dalam artian adil untuk diri kita sendiri itu artinya ketika kita menginginkan sesuatu, ya, maka carilah atau perolehlah kalau kita menginginkan sesuatu. Terus juga adil untuk diri kita sendiri, yaitu sehat, menjaga kesehatan kita, menjaga pola pikir kita, menjaga pola makan kita, sehingga sehingga badan kita ini tetap bugar, sehat. Nah, kan seperti itu. Nah, sedangkan adil untuk orang lain atau adil li ghairihi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu adilnya diri kita terhadap orang lain, adilnya pemerintah terhadap orang lain, adilnya pemerintah terhadap kita. Nah, maka dari itu yang pertama kita harus adil terhadap orang lain. Juga pemerintah harus adil terhadap rakyatnya. Juga rakyat juga harus adil terhadap pemerintahnya. Artinya apa? Ketika seorang sudah menjadi pejabat, nah, dipilih oleh kita, maka wajib ketika terpilih orang itu maka wajib kita akui. Meskipun misalkan tidak kita pilih namun dipilih orang lain, tetapi yang dipilih kita tidak jadi, sedangkan yang dipilih orang lain itu jadi, maka kita harus mengakui yang telah menjadi pejabat itu. Namun tidak jarang, wahai teman-temanku sekalian, seorang pejabat biasanya akan beraksi apabila sudah saatnya mendekati pemilihan ulang. Pemilihan kembali maksudnya, bukan pemilihan ulang tapi pemilihan kembali. Contoh ini hanya contoh. 2024 ini sebentar lagi mesti itu akan ada pemilu. Ya, pemilihan umum 2024. Yang terdiri nanti DPR, daerah, provinsi, dan RI. Itu untuk DPR. Ada DPD. Nah, biasanya para calon-calon itu beraksi untuk mencari simpati daripada masyarakat. Itu bagus. Nah, nanti setelah jadi pejabat, jadi DPR, maka harus adil. Ketika ada haknya rakyat, maka harus diberikan. Kan seperti itu. Itu contoh. Juga
yang paling dekat dengan kita yaitu adalah kepala desa. Kepala desa harus menjadi kepala desa yang adil. Harus menjadi kepala desa yang bisa bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ketika ada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah melalui desa, maka desa harus memberikan kepada yang berhak. Ya, tidak boleh dikantongi sendiri, tapi harus diambil dan dikasihkan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dan jangan sampai pemerintah desa memberikan bantuan tidak tepat sasaran. Misalkan karena faktor keluarga, meskipun kaya, nah dikasih bantuan, itu kan tidak tepat sasaran. Nah, itu namanya tidak adil. Ya, tidak adil. Innallaha yuhibbul 'adlu, ya, yuhibbul 'adlu wal ihsan. Ya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai al-'adlu. Apakah yuhibbul 'adl, ya? Yuhibbu, mencintai siapa Allah, al-'adla, kepada keadilan, wal ihsan, dan kebagusan. Ya. Maka mari, ya, kita para pejabat adillah terhadap rakyatnya, ya, rakyatnya juga menerimalah kepada pemimpinnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.